Dan terus kita mengingatkan teman-teman sekalian adalah sholat adalah pondasi agama. Sholat adalah awal dari segalanya. Anda kalau mau memperbaiki sesuatu, maka mulai dari sholat. Baik itu kehidupan dunia maupun akhirat Anda. Ya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat Anda. Sholat penentunya. Dan kalau Anda juga merusaknya, maka secara otomatis akan rusak yang lainnya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan masalah itu dalam hadis yang pernah kita bahas. Bagaimana sholat adalah awal amal yang dihisab hari kiamat. Kalau dia telah baik, maka beruntunglah dia. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah dia. Atau rugilah dia. Jadi dalam hadis lain, dia akan membantu yang lainnya. Dan kalau dia baik dan kalau dia buruk, maka akan mengganggu yang lainnya. Oleh karena itu, sholat adalah asas segalanya. Anda mau mulai kehidupan Anda supaya lebih baik, mulai dengan menjaga sholat. Awal waktunya, wudunya, ya, gerakannya, bacaannya, konsentrasi, semua itu Anda jaga. Dan mulai dari sholat wajib aja dulu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Lalu kemudian setelah itu, Anda coba masuk ke sholat-sholat sunnah. Jadi lebih menikmati sholat itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innama ju'ila qurratu aini fis shalah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku, mataku, ya, kesejukan mataku, itu di sholat. Maksudnya ketentraman hidup. Ya. Nabi SAW kalau ada apa-apa, beliau langsung mengerjakan sholat. Sehingga beliau mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang sangat ditekankan adalah menjaga sholat di awal waktu. Awal waktu ini adalah begitu azan, Anda sudah ikut sholat. Makanya salah satu ulama salaf dulu pernah berkata, pada saat mewasiatkan kepada murid-muridnya, aku sarankan, aku nasihatkan kepada kalian, janganlah pernah ada perintah Allah yang kalian tidak hadir di situ. Ya, kayak azan, sholat udah langsung ada. Hadir di awal-awal waktunya. Dan saya juga sarankan atau nasihatkan kepada kalian, jangan pernah kalian ada di tempat yang dan waktu di mana Allah larang kalian di situ. Kesempatan bermaksiat Anda hindari semuanya. Nah, itu yang dimaksud. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian, bagaimana keutamanya sangat besar sekali kalau orang itu konsentrasi dan memberikan hak sholat itu. Sabda Nabi SAW, khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala, man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna liwaktihinna wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna, kana lahu ala Allahi ahdun an yakfira lahu. Salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang berwuduk dengan baik untuknya, dimulai dari wuduk, melaksanakannya pada waktunya, awal waktu, menyempurnakan rukuknya, jadi tidak tergesa-gesa, Allahu Akbar, rukuk dulu tenang, kemudian baru i'tidal, sujudnya dan khusyuknya, konsentrasinya, maka dia mendapatkan janji dari Allah untuk diampuni, ya, dan ini hadis sangat mulia, ya. Kita akan masuk insyaallah hadis pada kesempatan ini, semoga Allah berkahi, 397. Urutan pertama dalam pasal anjuran melaksanakan sholat di awal waktu, yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaan sangat jeli dari seorang sahabat ini. Langsung tanya, yang paling Allah cintai amalan apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Perawi berkata, semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW. Dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah untukku. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan juga An-Nasa'i. Hadis ini teman-teman sekalian, hadis yang sangat mulia, menyebutkan tentang keutamaan sholat dan tepatnya di awal waktu. Begitu azan, berhenti semua aktivitas. Langsung Anda jawab kalimat, hayya 'alas sholat. Ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Apapun maslahat dan keperluan Anda tutup, berhentikan semua. Anda langsung jawab, itu kemuliaan yang luar biasa. Itu amal yang paling Allah cintai. Karena pada hakikatnya, muadzin ini hanya menjalankan perintah Allah. Dari mana kita mengetahui lafaz azan? Dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang sedang memanggil kita semua. Cuma memang Allah membuat dalam syariatnya ucapan-ucapan kalimat pangkal tersebut dikumandangkan oleh para muadzin. Dan semua sama. Mau orang bule di wilayah Eropa dan Amerika sana atau Australia, mau orang Arab di Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang hitam di Afrika, sama. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Menang, kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Maka kita ambil pelajaran di sini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kejelian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, keutamaan beliau. Sahabat Nabi yang mulia ini radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat jeli.
dengan pertanyaan beliau. Bagaimana beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Tidak bisa kita samakan ini sama makhluk, tapi saya mau mendekatkan penjelasan. Misal, Anda kerja di satu kantor, Anda mengatakan, kira-kira atasan kita ini paling suka apa sih? Lalu kemudian Anda berusaha melakukan dari perbuatan, dari apalah ya, interaksi, mungkin bahkan makanan kesukaannya segala macam, Anda coba untuk memberikan yang terbaik supaya Anda punya kedudukan di sisinya. Nah, ini tidak bisa disamakan dengan Allah SWT, mustahil makhluk, tapi saya mendekatkan makna. Artinya, apa kira-kira yang paling membuat Allah bisa mencintai aku karena aku mencari apa yang paling dia cintai? Ini makna dalam sekali bagaimana sahabat ini bertanya, dan ini kejelian kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Dan luar biasa karena keikhlasan beliau sampai hadis ini kepada kita. Bayangkan 1400 tahun lebih, dan mungkin hadis ini disusun oleh Al-Mundhiri juga sekian ratus tahun yang lalu, dan akan terus terjaga sampai menjelang hari kiamat. Berapa pahala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Karena kejadian bertanya tentang kebaikan. Ya. Dari sini juga masih di poin pertama, manfaatnya kejadian Abdullah bin Mas'ud dan bagaimana seseorang itu penting untuk bertanya dalam sebuah majelis kalau memang dibutuhkan. Bukan untuk mengetes, bukan untuk menguji pemateri, tapi memang dia butuh untuk mengetahui amal apa kira-kira yang paling baik, sehingga orang lain juga bisa jadi tahu. Dan akhirnya dia menjadi penyebab. Ya. Kebaikan-kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, dan akhirnya bukan cuma sekedar dapat panen pahalanya, pahala dari amal yang dia akan kerjakan. Kayak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dapat pahala karena coba menerapkan ini dalam kehidupannya awal waktu sholat, gitu ya. Juga orang-orang yang mengikutinya seperti sekarang kita dengarkan, mungkin saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan ceramah ini, kita akan termotivasi nanti menjaga sholat di awal waktu, dan Abdullah bin Mas'ud panen pahalanya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jawaban Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Ya, jadi begitu azan sholat, dan tentu setiap kali teman-teman sekalian Anda mengundur sholat itu, maka pada saat itu beda pahala yang Anda dapatkan dengan orang yang mengerjakan di awal waktu. Misalnya begitu azan, Anda sudah di masjid, atau Anda sudah di sejadah, kalau Anda perempuan misalnya karena tidak ke masjid, Anda sudah siap untuk takbiratul ihram di awal waktu, malaikat sudah mulai mencatat dengan orang yang sholat setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, 2 jam kemudian. Apalagi kalau sudah menjelang masuk waktu sholat yang akan datang, maka itu beda pahalanya dengan awal. Jangankan begitu teman-teman sekalian, kalau kita sholat di awal waktu pun, begitu imam Allahu Akbar, takbiratul ihram pertama, lalu kita juga Allahu Akbar ikut pertama, ini punya keutamaan tersendiri. Beda pahalanya dengan orang yang datang setelah Al-Fatihah selesai. Beda pahalanya dengan orang yang datang pada satu ruku. Beda pahalanya orang yang masbuk 1 rakaat. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Beda pahalanya orang yang datang tidak dapat rakaat sama sekali, cuma di tahiyat akhir misalnya. Beda pahalanya dengan orang jemaah kedua, jemaah ketiga, dan seterusnya. Makin Anda undur waktunya, maka makin kecil keutamaannya. Walaupun keutamaannya sangat besar sholat itu sendiri, dan Anda boleh kerjakan selama waktunya belum keluar gitu kan. Maka makin awal maka makin besar pahalanya. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan 40 hari takbiratul ihram pertama imam, begitu imam Allahu Akbar, dia sudah ada di situ 40 hari, maka dia akan selamat dari, diberikan oleh Allah SWT 2 keselamatan. Selamat dari sifat kemunafikan dan selamat dari api neraka. Karena keutamaannya sangat besar masalah sholat itu di awal waktu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, coba terapkan dan mulai perbaikan apapun dari sholat. Dari waktu sholat saja. Mulai sekarang Anda berazam, niat insya Allah. Dan berapa kali kami alami itu, setiap kali mau tidur malam, niat mau bangun, maka terbangun, subhanallah. Saya berulang kali niat mau bangun jam 3, terbangun, subhanallah. Saya lihat jam 3, saya cuma bisa mengucapkan subhanallah. Niat mau bangun subuh, maka azan subuh. Saya pernah begitu, selesai sholat malam, ada transisi waktu, saya lihat masih ada waktu gitu. Maka saya coba istirahat sejenak, lalu saya niat, insya Allah mudah-mudahan menjelang azan subuh saya bangun. Subhanallah, azan subuh saya bangun, dan teman dengar kuasa Allah SWT. Innamal a'malu binniyat. Semua amal sesuai dengan niatnya. Kita sudah niat begitu, Allah SWT akan berikan. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Ini amal yang paling Allah cintai. Kemudian keutamaan yang ketiga atau manfaat yang ketiga kita bisa ambil dari hadis adalah sahabat ini bertanya lagi, dan ini termasuk kejadian Abdullah bin Mas'ud ya. Di keutamaan pertama tadi yang kita ucapkan. Bagaimana beliau setelah tanya amal apa yang paling Allah cintai, Nabi sudah bilang sholat pada awal waktu. Bisa saja orang stop kan, dia masih tanya thumma ai, apalagi setelah itu, tanya lagi apalagi setelah itu ya Rasulullah. Dan ini kejelian, kayak orang yang haus dengan ilmu gitu kan. Maka Nabi SAW menyebutkan, jadi seakan-akan ini urutannya. Maka Nabi SAW mengatakan birrul walidain, bakti dengan kedua orang tua ya. Ini keutamaan luar biasa juga, besar. Artinya kalau tiba waktu sholat yang wajib ya, dan bersamaan dengan orang tuamu juga minta tolong, maka dahulukan sholat yang wajib. Beda kalau sholat sunnah. Kalau sunnah Anda bisa tunda, bahkan Anda bisa tidak mengerjakan demi untuk orang tua. Tapi di sini urutannya adalah sholat 5 waktu. Kemudian baru bakti dengan orang tua. Jadi ini punya keutamaan sendiri, dikatakan bahas insya Allah di babnya sendiri. Bab bakti dengan orang tua. Mungkin kemungkinan dijilid-jilid setelahnya insya Allah ya. Tapi kita
cuma mengingatkan bagaimana memang Allah SWT wasiatkan ya, di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Isra dan ada beberapa ayat-ayat yang lain tentang pentingnya untuk bakti kepada orang tua. Ya. Dan itu ada bahasan sendiri sebagaimana saya bahasakan. Di sini saya tidak tekankan banyak penjelasannya, tapi insya Allah kita cukupkan dengan pentingnya poin, ya, yaitu bakti kita kepada orang tua sebagai anak tidak gugur. Walaupun orang tua kita itu jahat kepada kita. Mereka kafir misalnya, atau mereka membuang kita dari kecil, ya, sehingga kita tidak terurus. Nggak ada urusannya sama sekali. Itu nggak menggugurkan bakti kita sama mereka. Karena mereka berdosa dengan membekalikan si anak atau kita, misalnya sebagai anak. Dan kita berdosa kalau kita durhaka dengan dia. Dia berdosa dengan itu, kita tetap balas dengan bakti. Karena sering kali pertanyaan di pengajian, Ustaz, orang tua saya, ibu saya atau ayah saya membuang saya dari kecil. Mereka cerai, lalu kemudian saya dititip sama orang. Pokoknya saya dibesarkan sama orang lain. Sekarang tiba-tiba saya sudah sukses, orang tua ini datang. Lalu mengaku-ngaku sebagai orang tua. Saya masih jengkel dan segala macam. Apakah saya boleh tidak bakti sama mereka? Jawaban saya nggak bisa. Mereka berdosa dengan membekalikan Anda, tapi Anda juga akan berdosa kalau durhaka sama mereka. Karena kita sebenarnya bukan sedang interaksi. Bukan masalah interaksi dengan individu yang sedang Allah hubungkan variabel hukum dengan mereka seperti orang tua kita misalnya, atau suami atau anak atau teman-teman. Bukan itu. Tapi karena adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud menghadap Ka'bah karena ada perintah Allah, bukan karena Ka'bahnya. Kan gitu. Kita melakukan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bakti dengan orang tua karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita. Istri patuh sama suaminya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Orang tua berkorban untuk anak-anaknya karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat karena Allah, kita tidak akan jenuh untuk berbuat kebaikan. Karena kita tahu Allah akan membalas kita. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Apalagi kalau orang tua itu sudah punya jasa yang besar. Memang dari kecil ngurus Anda, biaya Anda, sekolahkan Anda. Ini luar biasa. Ini lebih besar hak mereka. Jangan sampai Anda menjadi anak-anak durhaka. Ya. Saya juga ingin menitikberatkan di sini. Saya tidak sedang bicara tentang keutamaan bakti sama orang tua sekali lagi. Karena itu ada babnya sendiri. Tapi ini poin-poin yang saya rasa kadang-kadang mengkritik kita. Sehingga hanya membuat kita lalai. Ya. Sebagai orang tua, kalau Anda mengikuti acara kita ini, ada orang yang sudah punya anak, misalnya punya anak, maka coba juga didik mereka agar jangan mereka nanti ke depannya jadi durhaka. Sering saya kasih contoh dalam materi-materi masalah pendidikan anak masalah ini ya. Jadi seperti contohnya Anda mengatakan kepada anak, mau pakai baju apa nak, mau makan apa nak. Nah bahasa-bahasa ini sebenarnya dikhawatirkan. Bukan kita pastikan ya, dikhawatirkan bisa saja membuat lahirnya kedurhakaan. Contoh misal, kalau Anda misalnya mengatakan, nak mau pakai baju apa? Kemudian dia sebutkan baju ini. Lalu kemudian kita tidak penuhi misalnya, dia pengen minta. Mungkin kita tidak punya uang atau mungkin yang dia inginkan adalah baju yang ada pelanggaran agamanya karena ada gambar-gambar atau apa yang sejenisnya yang seharusnya dihindari tentunya buat anak-anak. Tapi karena Anda mengatakan, oh itu nggak boleh nak. Nah, karena sebab pertanyaan kita, maka dia akhirnya membuka pintu dan mengatakan, ayah ini, ibu ini, masa itu aja nggak boleh. Nah kata kan dilarang dalam Al-Quran, termasuk dalam bab durhaka kan gitu. Nah demikian juga dengan misalnya seorang ibu mengatakan pada anaknya, nak mau makan apa? Udah nggak usah ditanya, hidangkan, ajarkan kepada mereka kebiasaan untuk patuh. Karena memang Allah menyuruh anak-anak patuh sama orang tua kan. Nah patuh berarti mereka tidak membantah, otomatis itu selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Maka hidangkan dan katakan, baca bismillah tangan kanan, nak ini rezeki kita hari ini. Biasakan mereka begitu. Tapi nak mau makan apa? Dia bilang misalnya ayam goreng. Kemudian Anda mengatakan, baiklah besok ibu masakinnya. Kita bicara misalnya ibu, karena ibu yang lebih dominan untuk masak misalnya. Kemudian besok ibu lupa. Lalu kemudian pada saat dibuka 7 saji, misalnya si anak menanyakan, bu mana masakan, mana pesanan saya? Ibu mengatakan, oh ibu lupa nak, maaf ya. Bisa saja kan dari sendiri mengatakan, ibu ini. Misal. Kan keluar lagi kata Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kepada mereka kalimat gitu. Maka muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghadapi mereka. Ya. Mereka kasar kah? Mereka jauh dari agama kah? Ya, apa saja, sabar saja. Selama mereka tidak menyuruh kita maksiat, kita bakti dengan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal sangat bakti dengan ibunya, sampai-sampai dia tidak mau memandang mata ibunya. Seperti itu. Bagaimana mereka berbakti. Ya. Baik, kemudian pesan yang keempat yang kita bisa menjadi hadits adalah Abdullah Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ai? Apalagi setelah bakti sama orang tua?" Maka kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Ini juga punya keutamaan sendiri. Yang akan ada babnya insyaallah. Khusus membahas masalah bab jihad, ya, bagaimana keutamaannya sangat besar sekali. Di saat memang Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu buat kita, maka jangan disia-siakan tentunya ya. Bagaimana seorang muslim berusaha berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala pada saat dibutuhkan.
Ya, dan dia selalu mempunyai persiapan masalah itu. Kata Nabi SAW, "Makbarra kadama abdi bismillah fatamassuhun nar." Dalam hadis sahih, dua telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debu medan perang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pernah ada juga sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, pahala apa kira-kira ya yang bisa menyamai jihad?" Maka kata Nabi SAW, "Saya tidak menemukan." Maksudnya adalah tentu selain sholat dan bakti sama orang tua, karena hadis ini menyebutkan urutannya ya. Maka ini punya keutamaan sendiri. Kalau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, beliau mengatakan setelah dikatakan Nabi SAW jihad Allah, perawi mengatakan semua itu disampaikan kepadaku oleh Rasulullah SAW, dan seandainya aku meminta tambahan, niscaya beliau akan menambah untukku. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi juga An-Nasai. Maksudnya, kalau aku bilang lagi, kemudian apa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah, maka Nabi akan sebutkan urutannya. Tapi bagi Abdullah bin Mas'ud, 3 hal ini sudah cukup untuk merupakan penjelasan. Artinya yang lainnya, oke, saya akan kerjakan, tapi ini intinya sholat, bakti sama orang tua, dan juga jihad. Ya, kalau kita buatkan semacam rincian sedikit, soal hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bakti sama orang ini yang terbaik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bakti dengan orang tua bakti sama orang tua terbaik hubungan dengan manusia, kemudian jihad adalah yang terbaik untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkan agama Allah. Selanjutnya adalah hadis urutan 398 dari awal kita belajar, ini hadis nomor 2 dalam pasal kita dengan sanad sahih dari seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW. Dia berkata, "Su'ila Rasulullah SAW ayyul amali afdal?" Qala Syu'bah, au dalam kurung, ya, qala afdalul amal, dalam kurung qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling utama? Syu'bah atau perawi hadis berkata, atau dalam kurung, dia bertanya, seutama amal. Maka Nabi SAW menjawab, salat pada awal waktu atau pada waktunya, berbakti pada kedua orang tua, dan jihad. Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawi juga dijadikan hujjah dalam as-sahih. Maksudnya dijadikan sebagai rujukan juga. Ya, dan orang-orang terpercaya meriwayatkan hadis ini. Inti bahasanya teman-teman sekalian adalah sama, disebutkan tentang awal waktu dari salat tersebut. Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana kita harus menjaga salat itu. Ada beberapa poin yang beliau tekankan di sini. Ada kurang lebih 5 poin ya. Beliau mengatakan khamsu salawatin iftaradahunna Allahu azza wa jalla. Man ahsana udu'ahunna. Nah, 5 waktu salat yang Allah wajibkan atas hamba-hamba, maka barang siapa yang memperindah wuduknya, menyempurnakan, membaguskan wuduknya, wa shallahunna li waqtihinna, salat di awal waktunya, wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan khusyuknya. Jadi 5 hal yang ditekankan dalam masalah salat ini. Ya. Intinya teman-teman selalu jaga wudhu dan memperbagus, di sini dijelaskan gitu, membaguskan, menyempurnakan setiap gerakannya. Pastikan 1 kali ini semua kena, 2 kali, 3 kali semuanya kena. Ambil air, kumur-kumur, pastikan semua rongga mulut kena. Dihirup istinsyak ke hidung dengan kuat lalu dikeluarkan, dan namanya istinthar dari hidung. Kecuali Anda sedang puasa maka tidak dikeraskan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Baligu fil istinsyak illa an takunu sha'ima. Jadi balik itu artinya kuatkan hirup di dalam hidung, kemudian kuatkan juga dalam membuangnya, kecuali kalian sedang puasa. Kemudian juga wajah, pastikan dari awal tumbuhnya rambut sampai bawah dagu, ya, di dagu ini pastikan semuanya kena 1 kali sampai 3 kali. Kemudian juga tahap telapak tangan sampai siku, pastikan siku. Sering saya ingatkan masalah ini, hati-hati yang di bawah sini, sering kali tidak kena air, ya, orang buru-buru ditarik, dan juga lipatan di sini ya, yang biasanya tidak kena air, dipastikan semuanya ya. Karena sah wudu Anda, sah sholat Anda ya, kan? Karena pengaruh dalam masalah itu, wudunya salah atau tidak wudu, tidak akan diterima sholatnya ya. Kemudian yang kedua wasiatnya adalah wasallahunna li waqtihinna, ini saksi bahasan kita, dan sholat di awal waktu. Ingat selalu azan berhenti semua aktivitas, azan berhenti semua aktivitas ya. Jangan ada darurat, lagi banjir, lagi apa ya, segala macam itu, orang lagi operasi, nggak mungkin tinggalkan pasien bisa meninggal, misal contoh, itu berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah ruku'ahunna, ruku'. Dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau ruku' ya, itu sampai kalau ditaruh wadah air tidak tumpah. Jadi Anda usahakan ada cermin di rumah, di kamar yang Anda ruku' selain lagi sholat, lagi tidak sholat, Anda ruku', Anda perhatikan baik-baik. Saya biasa lakukan itu di rumah. Setelah pasti sudah benar, maka pertahankan cara seperti itu, karena ini punya keutamaan sendiri. Kemudian sujud juga, yang kata Nabi SAW, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Dahi 1, dahi sama hidung 1. Ya. Jadi pastikan jangan cuma dahi, tapi hidung juga kena.
Kemudian kedua telapak tangan berarti 1, 2, 3. Kedua lutut berarti 4 sama 5. Kedua telapak kaki 6 dan 7. Kemudian juga telapak kaki dipastikan jari-jarinya semua kelipat dan dipertemukan antara kedua telapak kaki, jangan dibuka ya. Ini sudah ada insya Allah di YouTube, praktek sholat sudah kami praktekkan, insya Allah teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian wasiat yang kelimanya, maksudnya di dalam keutamaan yang pertama, kita masih bahas keutamaan pertama dari hadis ya, yaitu kiat untuk khusyuk. Ya, kiat yang diajukan dalam sholat dengan 5, yang menjaga wudu, yang menyempurnakan wudu, sholat di awal waktu, menjaga rukuknya, sujudnya, dan juga kehusyuannya. Nah khusyuk ini teman-teman kiat-kiatnya adalah memahami apa yang menghadirkan hati, mengetahui keutamaan ibadah yang sedang kita kerjakan. Kemudian juga kita menyadari bahwasanya setiap gerakan dan bacaan itu akan ada pahalanya, sehingga kita tidak memberikan celah syaitan, tanda kutip mencuri pahala itu dengan membuat kita menghayal misalnya. Kemudian mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Anda sholat sudah berapa tahun sekarang? Masa Al-Fatihah aja nggak tahu artinya, atau iftitah nggak tahu artinya, atau inna atau inna nggak tahu artinya, atau doa ruku, atau doa itidal, atau doa sujud, atau di antara dua sujud, doa salam, atau di tahiyat. Anda kan harus tahu semua itu. Harusnya Anda tahu masalah ini. Jadi ini teman-teman sekalian, kiat khusyuk, dan yang terakhir adalah usahakan jangan ada dosa. Maksimal mungkin bertobat kepada Allah karena dosa termasuk penyebab hilangnya kekhusyukan. Karena dosa itu yang awal sekali hilang dari kita adalah kenikmatan beribadah. Kita jadi malas beribadah, hilang kekhusyuannya. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah sabda Nabi SAW, "Kana lahu 'ala Allahi ahdun an yaghfira lah." Yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga 5 hal tadi, wudu yang sempurna, salat di awal waktu, menjaga ruku, menjaga sujud, menjaga khusyuan salat, maka janji dari Allah akan mengampuni dia. Ini keutamaan kedua, berarti pengampunan dosa dengan salat. Tapi tadi 5 hal itu dijaga. Baik, ini insya Allah bahasan kita teman-teman. Saya akan coba buka pertanyaan. Seorang hamba Allah laki-laki 33 tahun pegawai swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana seharusnya sikap saya jika istri saya kadang selalu bangun di atas jam 5.30 untuk sholat subuh. Padahal saya sebelum pergi ke masjid untuk sholat subuh, saya sudah membangunkan istri saya untuk sholat. Begitu pula setelah pulang dari masjid sekitar jam 5, saya membangunkannya kembali jika belum bangun. Namun kadang istri saya sholat lewat waktunya. Bagaimana seharusnya sikap saya? Padahal saya sudah memberitahu agar tepat waktu. Yang pertama, Allah musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Saya berdoa semoga Allah berikan hidayah istri Anda ini. Ini termasuk bentuk kelalaian tentunya ya. Apalagi Anda sudah bangunkan sampai 2 kali dan dia sengaja tidak mau bangun, ini luar biasa. Maka kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Yang kedua, coba sebutkan tentang keutamaan sholat di awal waktu. Karena ilmu wahyu ini itu berbicara dengan hati manusia. Insya Allah kita berharap dengan itu hatinya bisa terbuka. Dia jadi mau untuk mengerjakan ya di awal waktu, sambil kita doakan biidznillah taala. Kalau memang sampai berulang kali juga tidak mau, maksudnya sudah Anda coba sebutkan keutamaan, Anda sebutkan ancamannya. Ancaman orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktu itu bahaya sekali ya. Bisa tidak diterima sholatnya walaupun dia kerjakan. Karena orang yang boleh mengerjakan di luar waktu sholat, misalnya ada udzur ya, misal contoh orang tertidur bangunnya jam 7 pagi misalnya, udah terbit matahari, memang dia tertidur, dia tidak punya udzur. Karena Nabi SAW begitu dengan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, dalam satu perjalanan beliau sempat ketiduran, dan beliau bangun pada saat ada terik matahari yang beliau rasakan. Maka beliau bangunkan semua sahabat, suruh azan, Bilal azan, kemudian beliau sholat berjamaah, dan beliau mengatakan sungguh tempat ini semalam dikerumuni oleh syaitan atau dipenuhi oleh syaitan. Tapi itu punya udzur. Tapi kalau tidak ada udzur ke istri Anda, sudah Anda bangunkan, sengaja tidur, dibangunkan, akhirnya dia lama di kamar mandi, akhirnya sampai terbit matahari, ini berdosa dan tidak boleh lagi dia sholat sebenarnya. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat kan gitu, ini bahaya, dan ini hukumnya termasuk meninggalkan sholat secara sengaja. Jadi nggak boleh. Orang yang punya udzur saja yang masih boleh melakukan atau mengqadha sholat itu. Kemudian dari seorang hamba Allah laki-laki 22 tahun dari Tangerang, seorang buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus didahului ketika pas azan tiba? Kita mau sholat sedangkan orang tua kita mau minta diantarkan ke suatu tempat. Dan itu penting buat orang tua kita. Apakah sholat dulu atau antarkan dulu? Pak Ustaz, sholat dulu. Sholat, saya sudah bahasakan tadi, urutannya sholat dulu baru bakti sama orang tua. Dan aja orang tua Anda sholat. Walaupun penting. Sholat berapa menit sih, akhi? 5 menit kan? 10 menit maksimal. Atau tidak memakan waktu sama sekali. Maka itu bisa Anda lakukan. Kalau menurut saya, Allahu a'lam, ya. Jadi bisa Anda lakukan itu. Maksudnya Anda sholat dulu dan ajak orang tua. Kalaupun beliau masih belum mau tunda sholat, Anda sholat sebentar saja. Sebentar Bu ya, ayah sebentar saya sholat. Allah iqamah sholat. Gitu.
sebentar sholatnya insya Allah. Yang terakhir teman-teman sekalian, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Anissa, perempuan 23 tahun Jakarta, mau bertanya Ustaz, apakah benar untuk sholat sunnah atau sholat yang tasyahudnya satu kali, contoh subuh, untuk duduknya dengan iftirash, dan jika kesulitan duduk iftirash, karena ada sakit di kaki kiri, jika ditekan badan, jika tekan badan kakinya sakit, apakah boleh iftirashnya masih ditahan juga dengan kaki kanan yang dilipat? Jazakumullah khair, semoga Ustaz dan keluarga dan tim selalu diberkahi Allah SWT. Wa iyyaki insyaAllah, dan semoga seluruh yang mengikuti acara kita ini semuanya insyaAllah diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dipenuhi hajatnya insyaAllah. Termasuk penanya di sini. Duduk iftirash bagi yang belum tahu adalah duduk seperti di antara dua sujud ya, atau tahiyat awal. Kalau yang saya pegangi iya, ya pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat yang 2 rakaat duduknya tetap iftirash. Tapi kalau anda punya udur seperti ini, kaki sakit segala macam, tidak harus dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu a'lam. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya baca pertanyaannya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.